Halo, selamat sore teman-temanku. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Sore malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Tuhan Yesus di ibadah Cornerstone. Mari kita sama-sama tunjukkan rasa syukur kita pada Tuhan kita. Sebelum itu teman-temanku, kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat mengucapkan syukur kami atas setiap kebaikan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, sore malam hari ini kami datang di tempat ini dengan tujuan hanya ingin bersyukur, memberikan korban yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena di saat kami bersyukur, di saat kami menyembah, kami yakin dan percaya Engkau hadir dan melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan setiap hati kami masing-masing hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu tak bermasmur bagi nama-Mu yang kebenaranku padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi syukur-Mu. Bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi
katakan tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, oh mengatasi bumi, oh tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tinggikan dirimu mengatasi langit. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
katakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami meninggikan Kau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama kita memberikan yang terbaik, teman-temanku. Sore malam hari ini bersama-sama dengan saya, kita sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, ku berikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami berikan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Segalanya kami berikan. Oh, ya dalam kami tinggikan. Oh, tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Yang terbaik kami berikan Tuhan. Ambil waktu kita sejenak, teman-teman. Kami memberikan semuanya yang ada pada kami, Tuhan, hanya untuk-Mu, untuk Tuhan.
Yesus, ini hati kami Bapa. Ya Tuhan, ini kerinduan hati setiap kami Tuhan sore hari ini. Mencari berkat-Mu Tuhan. Bukan karena kami ingin sesuatu Tuhan dari Engkau. Tapi kerinduan kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami mau memberikan segalanya Tuhan. Hati kami, jiwa kami. Yesus. I desire, Lord. I give you all the glory, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. My soul, live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is our desire. This
Sore hari ini Tuhan, kami mau lebih mendekat lagi Tuhan padamu. Dengan kami memberi hati kami, memberi hidup kami Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak. Hanya Engkau Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau yang layak untuk terima setiap hormat kami, setiap sembah kami, setiap pujian kami Tuhan sore hari ini. Mari teman-teman, aku ajak kita ambil waktu lagi, ucapkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, berikan hormat-Mu hanya bagi Tuhan kita. Oh, hanya bagi-Mu segala pujian kami, segala hormat kami. We give You all the Give You all the praises. Terima kasih Tuhan. All praises are to You, Lord. All worship, we give it all to You. No one deserves it. Only You, Lord. Ini kerinduan hati setiap kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. I sing praises to Your name, oh Lord, praises Your name, Yes, Lord. oh Lord, For Your name is great. for Your name
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kembali katakan teman-teman. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be only for you. Angkat kedua tanganmu teman-teman. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, Lord, for your name, for your name, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. You are worthy, Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kami sukacita, damai, sejahtera. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Mari teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Beri suara kemuliaan buat Tuhan kita teman-teman, yuk. Yes. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Siapa namanya teman-temanku? Yesus. Kurang keras, siapa namanya? Yesus. Kita mau sama-sama bergoyang sore malam hari ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus
tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lambaikan tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang gak pernah berubah. Sekali aku tanya, siapa namanya teman-temanku? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sekarang kita bisa tempo yang lebih cepat lagi, bisa ya? Tuhan Yesus tidak berubah. Come on. Tidak berubah, tidak berubah. Yes, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang lambaikan tangannya lebih cepat teman-temanku. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Yang masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya teman-temanku. Haleluya. Sebelum kita nyanyikan lagu setelah ini, aku mau ajak teman-teman semuanya. Kalau di lagu ini ada lirik, ada dua kata yang dimana di lagu ini ada kata bersorak. Teman-teman jawab, hey, bisa? Bisa. Ketika ada kata bersorak, teman-teman katakan hey, bisa ya. Lalu yang kedua ada bernyanyi. Ketika ada kata-kata bernyanyi, teman-teman semua sama-sama katakan bisa ya? Bisa. Coba ya, bernyanyi. Nah, dan sekarang aku mau tambahin gerakannya nih teman-teman. Gerakannya itu kita kayak lagi nyetir motor. Tangan dua-duanya di depan. Kita kayak ngegas motor ya, dua-duanya. Terus kita sambil lompat. Tapi kita ke kanan dulu. Ketika kita ke kanan berarti yang diangkat kaki kirinya. Jadi kita bertumpuan gitu. Ini ya. Oke. Dan sebaliknya. Ketika kiri berarti kaki kanan yang diangkat. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Bisa. Oke, are you ready guys? Come on! Datang kepadanya, bawa hidup, dia menjadikan
masih semangat untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih tos kanan kirinya, yuk lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan, yuk. Semangat lagi. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan. Hear it now, make it loud at the top of our love. There's a sound breaking out, love for all that you've done. Sama-sama angkat tangannya yuk. And now, turn it our hearts to you. And oh, we'll never stop, never stop. Siap loncat sama-sama cornerstone. Jump, jump. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. Sama-sama angkat tangannya lagi ya. And now, turn it our hearts to you. We'll never stop, never stop, never stop. Siap loncat, bareng lagi cornerstone. Jump, jump. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here we do, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Sama-sama ya. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our sama-sama kepalkan tangannya tinggi-tinggi. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. We declare your praises, Lord. Yes. Oh, 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 oh. Yes. Beri suara kemuliaan lagi buat Tuhan kita teman-teman. Amin, amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita diberi waktu untuk memberikan korban yang terbaik teman-temanku. Kembali kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kami sangat mengucapkan syukur kami Bapa atas kesempatan dan waktu yang telah Kau berikan pada setiap kami. Kami telah menyembah-Mu. Kami telah bersuka cita karena-Mu. Tuhan, sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberikan korban yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami memberi karena kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini,
kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap komunitas ini bisa menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi kontak PIC yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk informasi jadwal BYC di tiap wilayah, kalian dapat menghubungi tim follow up sepulang ibadah. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Mari teman-teman, kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan atas kasih setianya, atas kemurahan Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan dari dalam hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kebaikan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman sama-sama kita bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, oh, semua karena kasih. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini hingga sampai saat ini Tuhan. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar Engkau memberkati dan Engkau membimbing hamba-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga percaya berdoa untuk sidang jemaat-Mu hari ini. Biarlah apapun yang ingin Engkau sampaikan kepada mereka Tuhan, apapun yang ingin Engkau sampaikan kepada kita, kita dapat menerimanya dengan rendah hati, bahkan kita dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kita siap untuk mendengarkan firman-Mu, kita telah berdoa, kita serahkan sisa waktu ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua, silakan duduk. Ya, thank you. Shalom. Sudah nggak kerasa kita sudah masuk bulan Desember. Kita masuk di minggu pertama ini. Aku yakin teman-teman di sini banyak yang sudah menanti-nantikan ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke musim liburan. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah siap-siap untuk pergi, mungkin keluar kota, mungkin bersama dengan keluarga atau dengan sahabat. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah mempersiapkan atau sudah mengarrange sebuah pesta. Mungkin bersama teman-teman kita pergi makan-makan atau apa.
Ya aku masih ingat dulu waktu aku masih kuliah, di minggu-minggu yang sama ini, di awal-awal bulan Desember, aku pun juga sempat untuk mengadakan sebuah Christmas party bersama-sama temanku. Di situ kami makan-makan bersama, kami bermain games, kami berbincang-bincang. Intinya itu kita have fun lah, kita bersenang-senang bersama. Karena memang musim Natal itu identik dengan sebuah perayaan. Gitu. Nggak lama lagi, Cornerstone ini kita juga akan mengadakan Christmas celebration di tanggal 16. Dan di ibadah umum, kita akan mengadakan Christmas celebration di tanggal 24. 2 minggu sama 3 minggu lagi itu benar-benar nggak kerasa. Akan datang dengan sangat cepat sekali. Natal memang identik dengan berbagai macam perayaan. Karena memang kelahiran Tuhan kita itu memang patut untuk dirayakan, bukan? Bagi kita orang-orang yang percaya, melalui kelahiran Yesus, kita mendapatkan harapan yang baru. Melalui kelahiran Yesus, kita ditebus. Melalui kelahiran Yesus, kita memperoleh kemenangan yang abadi. Namun hari ini aku ingin bilang ke teman-teman, ada sebuah premis, bahwa segala kemenangan tidak dapat diperoleh tanpa melalui penderitaan. Tidak lama lagi, 3 bulan, kita juga akan kita akan merayakan Jumat Agung. Di situ kita mengingat puncak dari penderitaan Tuhan di bumi ini, bukan? Dia mati di kayu salib. Tapi di musim yang sama juga, kita juga mengingat bahwa kemenangan yang besar juga terjadi. Karena di waktu yang sama kita ditebus dan kita mengingat bahwa Tuhan menang atas maut di mana Ia bangkit. Perayaan Natal yang kita akan rayakan sebentar lagi ini, saat lagi ini juga tidak berbeda. Perayaan Natal juga tidak akan ada perayaan jika tidak melalui penderitaan. Hari ini kita akan membaca kisah dari kelahiran Yesus dan bagaimana kisah kelahiran Yesus atau Natal pertama itu juga nggak bebas dari penderitaan gitu. Tapi apa manfaatnya bagi kita untuk mengingat kisah tersebut? Seperti yang aku bilang tadi, tidak ada kemenangan tanpa melalui penderitaan. Natal memberikan kita harapan bahwa penderitaan itu sebenarnya tidak akan berlangsung selama-lamanya dan bahwa kemenangan itu juga akan mengikuti kita. Maka dari itu, setelah kita mengerti pengharapan tersebut bahwa segala masalah tidak akan berlangsung selama-lamanya dan bahwa kemenangan menunggu kita akan semakin kuat untuk menjalani keseharian kita. Di saat kita menghadapi masalah di hidup kita tahu bahwa kita berpegang pada pengharapan bahwa kemenangan sedang menanti kita di depan nanti. Dengan pengetahuan tersebut kita pun akan semakin kuat, kita akan semakin gigih. Karena kita diberi harapan akan kemenangan yang akan datang. Mari kita baca di kitab Matius, ini adalah perikop yang mungkin sudah sangat populer di musim-musim Natal. Kita baca di Matius pasal 2 ayat 13 sampai ke 23. Sudah. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ini dari kitab Hosea. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan
firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di ayat 18, ini ayat yang mungkin boleh diingat. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelau menjadi raja Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati di dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kita dapat melihat bahwa kisah kelahiran Yesus atau Natal pertama itu juga nggak bebas dari penderitaan. Penderitaan pertama yang sangat jelas kita lihat ya dari perikop tersebut adalah upaya pembunuhan dan pelarian bayi Yesus. Raja Herodes, dia adalah Raja Yehuda. Saat ia mendengar bahwa seorang raja telah lahir, ia menjadi sangat insecure, ia merasa tertantang. Ia mengira bahwa raja yang baru saja lahir atau Yesus, ia akan menjadi oposisinya. Dan ia akan mengancam kekuasaan Herodes. Singkat cerita, Raja Herodes ia menyuruh orang-orang Majus untuk mencari Yesus dengan tujuan agar sesudah orang-orang Majus tersebut menemukan keberadaan Yesus, ia akan kembali ke Raja Herodes untuk memberi laporan. Oh, Herodes, bayi Yesus ada di tempat A, tempat B. Tujuannya apa? Agar Raja Herodes bisa membunuh Yesus. Namun singkat cerita lagi, orang-orang Majus tersebut ia tidak kembali. Ia nggak kembali ke Herodes, ia nggak kembali melaporkan keberadaan Yesus, dan Raja Herodes pun marah. Pada akhirnya Raja Herodes ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun di kota Bethlehem dan sekitarnya. Bethlehem pada saat itu bukanlah kota yang besar, bukan seperti Bethlehem sekarang. Pada saat itu mungkin ada 1.000 sampai 2.000 penduduk dan anak-anak mereka yang di bawah 20 tahun dibunuhlah. Namun saat pembantaian tersebut terjadi, untungnya Yusuf dinasihati oleh malaikat, ia membawa Yesus pergi. Saat pembantaian itu terjadi, Yesus berada di perjalanan menuju ke Mesir. Maka kita lihat lagi di ayat 18, apa yang dikutip Matius dari kitab Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Matius waktu dia mengutip kitab Yeremia dan para pembaca karya Matius, mereka dengan sangat jelas mengerti konteks dari kutipan Matius dari Yeremia tersebut. Karena sekitar 600 tahun sebelum waktu Yesus, Yerusalem, bangsa Yerusalem, ia diduduki oleh bangsa Babilonia. Dan agar rakyat Yerusalem mereka tidak bersatu dan mereka tidak melawan kepenguasaan Babilonia, akhirnya rakyat Yerusalem mereka dipisah-pisahkan. Ada beberapa dari mereka yang dibawa ke kota A, ada beberapa dari mereka yang dibawa ke kota B. Intinya apa? Agar mereka tidak mempersatukan kekuatan mereka dan memberontak. Di ayat tadi, di ayat 18 ditulis Rama, bukan? Rama itu adalah tempat, itu adalah nama tempat. Di situ rakyat Yerusalem itu dikumpulkan pada waktu Yeremia. Di situ mereka diikat, mereka dirantai, dan dari situ mereka diberangkatkan ke tujuan mereka. Waktu mereka berangkat pun, waktu mereka diasingkan, waktu mereka dibawa pergi, mereka tidak memiliki harapan
sebenarnya untuk kembali gitu. Maka ditulis di situ sebab mereka tidak ada lagi. Matius mengutip tulisan Yeremia untuk menggambarkan bahwa kelahiran Yesus merupakan situasi yang begitu sedih dan penuh dengan penderitaan. Anak-anak di Bethlehem, mereka telah menjadi korban dari Raja Herodes. Yesus pun sang Mesias yang lahir ke bumi ini, ia pun harus dilarikan. Ia merasakan pengasingan, mungkin sama seperti di orang-orang Yerusalem di waktu Yeremia. Itu adalah penderitaan pertama yang dialami oleh Yesus waktu ia lahir. Penderitaan Yesus tidak berhenti di situ saja, karena penderitaan kedua yang akan Yesus alami, bahwa ia kelak akan dipandang sebelah mata dan dia akan dihina. Itu adalah penderitaan yang kedua. Sesudah Raja Herodes itu mati, ia digantikan oleh anaknya. Yesus pun sudah bisa kembali ke tanah Israel dari Mesir. Namun karena Raja Herodes digantikan oleh anaknya, mereka pun takut dan akhirnya mereka pindah ke suatu kota di Galilea, yaitu Nazaret. Kita baca ulang ya di ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Panggilan orang Nazaret itu bukan panggilan biasa ya. Mungkin bukan, kamu si A dari Jakarta, atau kamu si B dari Surabaya, dari Malang, atau dari manapun itu. Sebenarnya panggilan orang Nazaret itu ada konotasi menghinanya, ada konotasi meremehkannya gitu. Nazaret bukanlah tempat yang terkenal. Mungkin hari ini kita mengenal Nazaret karena Yesus. Tapi pada waktu itu Nazaret adalah tempat yang kecil, bukan tempat yang terkenal. Nazaret bukanlah kota yang kaya. Nazaret yang jelas bukan tempat hangout, bukan tourist destination. Yang pasti Nazaret itu bukan Bali gitu anggapannya. Dan sesuai dengan ekspektasi manusia kita pada hari ini, jika kita mengetahui bahwa seorang Mesias itu akan lahir, yang pasti dia nggak mungkin lah lahir dari kota Nazaret. Buktinya di mana? Kita bisa baca juga di Yohanes 1 ayat 43 sampai 46. Di ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Yohanes 1 ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lalu di ayat 46 apa yang dikatakan Nathanael? Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkin kalau kita samakan di bahasa kita hari ini, mungkin panggilan orang Nazaret itu sama mungkin, kamu orang dari kampung, mungkin kayak gitu. Atau kamu orang desa. Hal baik apa yang bisa keluar dari kampung? Hal baik apa yang bisa keluar dari desa? Mungkin sama seperti itu. Konotasinya sangat menghina, sangat merendahkan. Menurut ekspektasi Manuel, tidak mungkin seorang Mesias itu datang dari Nazaret. Tidak mungkin seorang Mesias itu berasal dari Nazaret. Namun hal tersebut sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya juga. Waktu Nabi Yesaya ia menubuatkan kedatangan seorang Mesias, dikatakan di Yesaya 53 1-3, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas tanah kering ia tidak, tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Begitulah situasi Natal pertama, begitulah situasi kelahiran Yesus. Waktu Yesus lahir, ia tidak diinginkan, ia diancam untuk dibunuh, ia diasingkan, ia terpaksa harus lari ke Mesir. Dan kelak penderitaan tidak berhenti di situ, ia pun akan dihina, ia pun direndahkan. Lalu mengapa kelahiran Yesus dan Natal pertama itu harus demikian rupa? Jawabannya cuma satu. Jawabannya adalah agar kita dapat diselamatkan. Agar kita semua memperoleh kemenangan. Seperti yang aku omong tadi di awal, tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Yesus sebagai Tuhan, ia harus menjadi sama seperti manusia. Ia harus jadi sama seperti kita. Ia harus bisa merasakan penderitaan kita. Ia harus dicobai dengan pencobaan-pencobaan yang sama dengan kita. Namun, ia harus tidak bercacat dan tidak berdosa agar dia mendapat menjadi korban yang sempurna. Kita bisa baca di Ibrani 2 ayat 17-18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita juga bisa baca di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus mengerti apa yang kita hadapi, ia mengerti apapun yang kita rasakan, ia mengerti bagaimana rasanya untuk diasingkan, ia mengerti bagaimana rasanya untuk dihina. Dan melalui Natal, melalui kisah Natal pertama ini, ia ingin memberi kita harapan bahwa penderitaan tidak akan berlangsung selama-lamanya. Dan bahwa kemenangan akan segera datang. Teman-teman masih ingat kan tadi di awal waktu aku bilang kutipan Matius di kitab Yeremia itu mungkin boleh kita ingat. Kali ini kita baca di kitab Yeremia ya, di perikop aslinya. Kita baca di Yeremia 31 ayat 15-17. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan. Tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 16, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Waktu Matius mengutip Yeremia, ia mengetahui akan kemenangan yang akan datang. Ia ingin kita tahu bahwa Yesus yang harus lari ke Mesir, bahwa suatu hari ia akan kembali dan ia akan melanjutkan pelayanannya. Dan ia ingin tahu bahwa Yesus yang akan suatu hari akan disalib, dia akan mati, ia pun akan kembali. Matius ingin mengabarkan kepada kita harapan bahwa penderitaan akan diakhiri dengan kemenangan. Hinaan yang juga dilontarkan kepada Yesus, Yesus orang Nazaret, itu pun juga enggak berhenti di situ saja. Tuhan itu bekerja dengan cara yang sangat unik. Bisa saja Yesus lahir di sebuah istana, bukan di sebuah palungan. Bisa saja Yesus datang dari tempat terbaik di Galilea, bukan dari Nazaret. Namun seringkali ia menggunakan hal yang kita anggap buruk agar kemuliaannya terjadi. Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27, ia berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang.
ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan hari ini kita mengetahui bahwa seorang yang lahir di sebuah palungan, seseorang yang berasal dari kota yang kecil, kota yang dipandang sebelah mata, kota Nazaret, kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang berhasil untuk menebus dosa seluruh manusia. Aku teringat dari sebuah lagu terkenal, aku yakin teman-teman juga tahu dari Elevation Worship kan, ada judul lagu bernama Graves into Gardens. Di situ ada satu bagian lagu yang berkata, you turn mourning into dancing, engkau mengubah duka menjadi tari-tarian. You give beauty for ashes, atau engkau memberikan keindahan dari abu. You turn shame into glory, atau engkau mengubah rasa malu atau rasa hina menjadi kemuliaan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Yesus pun mengubah segala hinaan yang dilontarkan kepada dia menjadi sebuah kemuliaan. Sambil aku memanggil tim PAW untuk kembali naik ke panggung, aku ingin mengingatkan bahwa di musim Natal ini, Tuhan ingin memberikan setiap dari kita sebuah harapan yang baru. Bahwa segala sesuatu tantangan, segala suatu masalah itu sifatnya tidak akan selamanya. Apapun yang sedang kita hadapi, Ia mengerti. Apapun yang kita rasakan, Ia mengerti. Harapan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa masalah-masalah tersebut, Ia akan suatu hari akan berakhir. Dan itu akan diikuti dengan kemenangan. Tuhan ingin kita tahu dan percaya bahwa kemenangan sedang menanti kita. Kita tidak akan bebas dari yang namanya masalah. Yesus pun juga mengalami masalah. Gereja pun juga mengalami masalah. Teman-teman yang mungkin sudah berjemaat lama di gereja ini, teman-teman mungkin juga pernah dengar atau melihat apapun yang gereja ini sudah lewati. Namun seperti kisah Natal pertama, yang penuh dengan penderitaan, semuanya akan berlalu dan kemenangan segera akan menanti kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah-masalah di hidup kita? Kita harus selalu dekat dan taat kepada Tuhan. Di sepanjang kisah hidupan Yesus, waktu kita membaca di Injil Matius, Lukas, dan Markus, kita melihat betapa pentingnya kedekatan dengan Tuhan. Dan kita melihat betapa pentingnya ketaatan pada Tuhan. Maria yang dipilih untuk mengandung bayi Yesus, ia pun belajar untuk taat. Yusuf yang awalnya bingung, yang merasa ia bingung harus apa, ia melihat istrinya yang mengandung dengan cara yang tidak alami, ia ingin menceraikan istrinya, namun ia pun belajar untuk taat. Yesus pun ia belajar untuk taat, hingga sampai pada akhirnya ia disalibkan. Apa yang dikatakan dia di Taman Getsemani, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Percayalah di saat kita taat, di saat kita dekat dengan Tuhan, kita dapat melewati segala tantangan hidup dan meraih kemenangan. Percayalah bahwa penderitaan tidak akan berlangsung selama-lamanya, sebab dari penderitaan timbul kemenangan. Kisah Natal pertama ini memberikan kita harapan tersebut, bahwa masalah, tantangan itu tidak akan berlangsung selama-lamanya, dan bahwa kemenangan menanti setiap dari kita. Mari kita akhiri firman ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami akan kisah kelahiran-Mu di bumi ini. Hari ini Engkau telah memberikan harapan kepada setiap dari kami, bahwa segala masalah yang kita hadapi atau yang kelak kita akan hadapi di tahun 2024 ini, itu semua bersifat sementara, dan bahwa kemenangan telah Engkau siapkan di depan kita. Tuhan,
Hamba-Mu percaya bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Kami tidak dapat melakukan apapun tanpa-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa bahwa Engkau selalu membimbing hamba-Mu. Engkau selalu membimbing kami agar kami dapat melalui segala perkara di hidup kami. Hamba-Mu berdoa bahwa Engkau terus memberikan hikmat kepada setiap dari kami agar kami dapat memutuskan hal dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bahwa Engkau juga selalu memberikan kita kekuatan. Engkau menguatkan kami agar kami mampu untuk melewati dan kami akan selalu gigih untuk melewati segala perkara Tuhan. Bimbing kami di setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya hanya bersama-Mu kami dapat melalui segalanya Tuhan. Tuntun kami selalu, berkati kami selalu. Kami serahkan setiap dari hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama saya undang untuk kita sama-sama berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
sama-sama persiapkan hati kita untuk kita akan melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita lakukan cawan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sudah mau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kami Tuhan. Dan tidak hanya itu Tuhan. Engkau pun lahir di tempat yang kurang layak. Tapi semua itu Tuhan, pengorbanan yang Engkau berikan semua kepada kami Tuhan. Engkau yang sudah melayakkan kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami terus diingatkan kembali bahwa kami sudah dibersihkan, bahwa kami sudah ditebus. Dan ini bisa menjadi reminder kami supaya kami tidak jatuh kembali lagi dalam dosa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada sore malam hari ini. Kami bisa memuji-Mu, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Joshua Tanu Saputra. Engkau berkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, apapun Tuhan yang beliau kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu untuk sore malam hari ini Tuhan. Pesan Natal untuk kami semua ini Tuhan. Itu bisa kami terima, bisa kami masukkan dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau benar-benar mengimani Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup. Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang berada di tempat ini Tuhan. Mereka yang sudah bertugas, mulai dari PAW, singer, musik, choir, kreatif, SM, usher, multimedia, sound, semuanya Bapak. Dan juga untuk semua yang jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh terberkati ya Bapak. Kami bisa merasakan Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami yang sungguh haus dan lapar akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami mau serahkan gereja Betani ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswitanu Saputra. Dan juga untuk youth pastor kami, Tuhan Kau pilih ya Bapak. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Dalam membimbing kami semua ini Tuhan, anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapak. Biar Tuhan kami ini sungguh-sungguh Tuhan bisa mencerminkan Engkau ya Bapak. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, itu semua kami lakukan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga setelah lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap jadikan kami garam dan terang-Mu ya Bapak. Dan supaya Tuhan orang-orang di luar sana Tuhan, mereka melihat kami, mereka melihat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus
yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai terus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Terus memberkati semuanya.